Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu di media dalam rangka mimbar agama Islam pada sore hari ini. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa puasa sudah kita jalani hampir setengah bulan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menengok ke belakang, mereview kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah benar-benar ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik atau belum? Masih ada waktu, karena waktu terus berlalu dan waktu yang sudah kita tinggalkan tidak bisa terulang kembali. Maka waktu yang masih tersisa ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala, karena sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana ketika kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan mengenai keutamaan menjalankan sholat tarawih. Jadi para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebetulnya sholat tarawih, sholat lail, atau sholat tahajud itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya sholat lail dan sholat tahajud itu dikerjakan di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika kita berada di bulan Ramadan, maka sholat tarawih ini adalah salah satu amalan ibadah yang utama yang dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin. Jadi keutamaan menjalankan ibadah sholat tarawih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa mendirikan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Di sini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita ambil faedahnya bahwa siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan dengan iman, jadi melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail dengan penuh keimanan. Kalau tidak didasari dengan keimanan, maka sholat tarawihnya itu tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai kita hanya di bulan Ramadan ini ketika menjalankan ibadah sholat tarawih hanya sekedar ingin meramaikan, hanya sekedar
ingin ya dianggap supaya menjadi orang yang taat dan sebagainya. Tetapi niatkanlah bahwa sholat tarawih adalah salah satu amalan ibadah yang utama, dan di situ Allah akan memberikan ampunan ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kita berusaha untuk meluruskan niat ketika kita melakukan ibadah apapun ketika di bulan Ramadan ini, apalagi ketika melaksanakan sholat tarawih. Kemudian kaifiyah di dalam sholat tarawih itu sendiri dari berbagai pendapat di kalangan para ulama. Ada yang melaksanakan sholat tarawih itu dengan 2 sampai 10 rakaat kemudian tambah 1. Kalau menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, yaitu melaksanakan sholat tarawih itu dengan formasi 4-4-3. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim tentunya sudah mempunyai keyakinan masing-masing. Kalau kita mengikuti Muhammadiyah, maka sholat tarawih yang dilaksanakan yaitu formasi 4-4-3. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, keutamaan yang lain ketika kita menjalankan ibadah sholat tarawih, yaitu kita bisa melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Itu bisa menjalin ukhuwah di antara sesama kaum muslimin, mempererat hubungan secara kaum muslimin. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu ketika kita bersama-sama dengan imam, ketika menjalankan sholat, tentunya ketika sholat tarawih itu ketika langsung setelah isya kita melaksanakan sholat wajib, sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan sholat bersama imam, maka dianggap seperti sholat semalam suntuk. Ini diantara beberapa keutamaan. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan dilandasi dengan keimanan dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa amalan yang sudah kita lakukan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk itu kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, sholat tarawih yang kita laksanakan hendaklah dilandasi dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan ini benar-benar dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.